Izinkan saya mulai dengan satu cerita. Satu kali ibu guru sudah masuk di kelas dan anak-anak semua sudah kumpul. Dan ibu guru mau absen itu anak-anak, ibu guru tanya, Cindy Bernadette hadir bu? Tony Fernandes hadir bu? Yang ketiga, Tono Sutono M hadir? Hadir bu, kata Tono. Tapi ibu guru kesel dengan Tono punya nama karena Tono Sutono M. Jadi ibu panggil, Tono sini dulu. Kenapa nama kamu sudah Tono, kenapa pakai Sutono lagi? Lain kali jangan ya Tono saja. Oh iya ya bu itu bapakku yang ngasih. Tono, Sutono, aduh M-nya apa kata ibu guru. Saudara tahu nggak M-nya apa? Dijawab, Mutono. Puji Tuhan, shalom, selamat jam 10.48. Selamat pagi berarti, masih pagi saudara-saudara. Apa kabar saudara semua, baik? Puji Tuhan, luar biasa. Jangan biasa di luar ya saudara ya, jadi harus luar biasa. Nama saya Asaf Immanuel, saudara boleh panggil Asaf atau Iman atau Nuel atau L saudara, boleh. Apa saja asal jangan asap saudara, karena itu bau. Saudara. Jadi nama saya Asaf, istri saya satu, cantik sekali luar biasa. Anak saya satu, laki-laki tampan, rupawan, luar biasa ganteng. Kalau saudara nggak percaya lihat bapaknya. Ketawanya ngejek saudara, saya kurang suka saudara. Saya hidup dengan satu ginjal, tadi pagi saya sudah saksikan, ginjal saya tahun 2004 berubah jadi tumor raksasa dengan diameter 29 cm. Saya hampir mati hari itu, tapi hari ini saya sudah keliling Indonesia sampai ke Papua, kuat karena Tuhan saudara. Tahun 2008 saya divonis kanker paru stadium 3, saya berdoa bersama istri berdoa, kami minta kemurahan Tuhan. Kita mau lihat Yesus yang kita sembah, Yesus yang firmannya kita baca, Yesus yang janjinya bilang oleh bilur-bilurnya saya sudah sembuh, itu betul atau tidak? Lalu kami keluar dengan iman keyakinan, keluar dari rumah sakit di Jakarta, kami pergi ke Singapura. Di Singapura di CT scan lagi, MRI lagi buka sana sini, dan dokter bilang bapak pulang saja ke Indonesia, Anda sia-sia ke Singapura buang-buang uang. Saya tanya dokter kenapa? Karena dokter bilang tidak kami temukan satu sel kanker pun. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan saudara-saudara. Melakukan mujizat, mencurahkan berkat dalam hidupmu itu terlalu mudah buat Tuhan, katakan amin. Tapi yang sukar ada merubah tabiat kita, karakter kita. Karena di akhir zaman yang Tuhan cari adalah gereja kelas mempelai. Tadi pagi saya sudah bagikan itu di ibadah pertama. Saudara bisa dapatkan rekamannya, kalau mungkin direkam di sini Pak ya. Saudara bisa cari rekamannya karena ibadah kedua ada beberapa pelayan yang sudah hadir tadi pagi. Saya nggak akan khotbah yang sama, kasihan mereka saudara ya. Jadi saudara harus dapatkan. Itu pesan yang Tuhan berikan kepada saya secara spesifik. Kenapa Tuhan belum datang menjemput orang Kristen hari ini. Karena singkat cerita saya bilang ini. Di mata Tuhan, 90% orang Kristen tidak siap kalau Tuhan datang. Saudara mau tahu kenapa? Saudara bisa beli rekamannya. Saya tidak akan mengulang. Tapi hari ini, saya mau bicara apa yang tadi gembala pembina saudara katakan, bahwa barang siapa yang bertahan sampai akhir, itu yang menang saudara. Siapa orang Kristen yang kelas pemenang di kelas ini? Coba angkat tangan tinggi. Yang mau jadi pemenang tepuk tangan katakan, wuh! Yeah, haleluya. Nah saudara-saudara, kalau menang itu, bicara tentang orang yang hidupnya sukses, amin. Saudara mau sukses, amin. Nah, kesuksesan, bicara kesuksesan, banyak orang mengacu sama yang namanya Raja Daud. Tahu ya Raja Daud ya? Raja Daud dipandang sebagai seorang Raja Israel yang paling besar, paling jaya, paling sukses, paling besar dalam hidupnya. Bahkan hari-hari ini kita diajarkan banyak pengajar, banyak pengkhotbah bilang gini, kalau mau sukses harus dapatkan kunci Daud. Kunci Daud. Tapi sayangnya banyak orang Kristen lupa sebelum Daud sampai ke puncak, sebelum dia sukses saudara, dia melewati banyak peperangan dalam hidupnya, banyak air mata dalam hidupnya, banyak kegagalan juga dalam hidupnya. Karena tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Anak-anak kita mau ujian nasional yang kelas 3 hari Senin, tidak ada kenaikan kelas dan kelulusan tanpa ujian. Betul? Nah saudara-saudara, mari kita buka sama-sama 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 5. Kalau saudara mau sukses, mari belajar dari Daud. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 5. Bagi yang mau catat baik khotbah saya. Pada siang hari ini saya beri judul Menang atas Kegagalan. Menang atas Kegagalan. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 5. Satu Samuel pasal 30 ayat 1 sampai 5. Yang bawa Alkitab, yang sudah dapat katakan haleluya. Aduh itu belum makan siang punya tuh saudara suaranya ya. Yang sudah dapat katakan haleluya. Oke, yang belum dapat bilang saya lupa. Ya, berarti semua bawa kita puji Tuhan.
Kita baca sama-sama ayat 1 sampai 5, saya baca ayat pertama, saudara kedua, kita bergantian sampai ayat 5 kita baca bersama. Saya mulai ayat 1, demikian firman Tuhan. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai kemana saudara? Siklak. Pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Ayat 2 saudara-saudara. Ayat 3, ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampak ke kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Ayat 4. Ayat 5 kita baca bersama, 1, 2, ya. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Sebelum melanjutkan khotbah saya harus beri catatan ayat 5 khusus buat bapak-bapak, jangan ditiru. Jangan, dua istri Daud. Amin, amin. Wow, bilang amin. Jangan saudara ya. Karena Alkitab mencatat tetap sampai selama-lamanya dicatat bahwa Abigail dicatat sebagai bekas istri Nabal. Bahkan dalam pembukaan Injil ketika mencatat tentang silsilah Yesus, penulis Injil menulis tentang istri Daud yang namanya siapa? Batseba, yang kemudian melahirkan Salomo dan lalu keturunannya lanjut sampai Yesus, disebut sebagai Batseba istri Uria. Jadi di mata Tuhan tetap tidak ada yang namanya poligami, nggak boleh ya saudara-saudara. Jangan mendapat legitimasi dari ayat tadi. Tuhan tetap kejar Daud dengan dosanya sampai di ujung akhirnya. Dan bahkan keturunannya Salomo dengan istri yang banyak porak-poranda hidupnya saudara. Jadi satu aja udah cukup ya Pak ya, satu ya. Itu aja nggak habis ya Pak ya. Oke. Nah, mari masuk ke urusan kita hari ini. Menang menghadapi kegagalan saudara. Amin. Siapa yang pernah gagal dalam hidup? Menghadapi musibah, kekalahan, kesulitan, kesukaran. Coba angkat tinggi orang-orang jujur yang mengasihi Tuhan. Oh, hampir semua kah? Siapa yang nggak pernah gagal dalam hidupnya? Sukses, terus naik, jadi kepala dan tidak pernah jadi ekor. Boleh angkat tangan? Yang nggak angkat tangan kemana saudara? Saudara, ternyata kegagalan adalah bagian dari hidup, bukan? Ayat 1 sampai 5 yang Anda baca, ternyata di bagian ini kita lihat musuh menang. Dalam hidup Daud, saudara-saudara, dia punya musuh. Perhatikan baik. Ada yang namanya orang Amalek. Orang Amalek musuh bebuyutan Daud. Yang kedua, kenapa dia ada di Siklak dan tidak ada di Israel, negara asalnya? Kenapa? Karena hari itu Daud sedang dikejar-kejar jadi buron, hendak dibunuh oleh siapa saudara? Oleh Saul. Pertanyaan saya, Saul itu siapa? Papi mertuanya. Saudara yang punya masalah dengan mertua dapat penghiburan hari ini? Oh enggak saudara. Saudara, Daud hari itu sedang menderita. Dia terusir dari negaranya, terusir dari kampungnya, terusir dari keluarganya, terusir dari bangsanya, dikejar orang Amalek dan dikejar papa mertua sendiri dan seluruh Israel. Seluruh tentara Israel mengejar dia. Yang kedua, Daud diserang di mana? Ketika dia sampai ke Siklak, dia berkeluarga di situ, dia punya anak di situ, dia menetap di situ. Artinya apa? Daud diserang di rumahnya. Dan bahkan Alkitab yang kita baca mengatakan bahwa semua yang dia cintai, yang dia kasih dicuri, dirampas. Bahkan kampung Siklak di mana tempat dia tinggal dibakar sampai habis. Ayat 4 bilang apa saudara? Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Saudara, saya kasih tahu saudara. Ini realita hidup. Betul? Ada saat di mana roda kehidupanmu berputar, nampaknya kau di atas. Tapi ada saat di mana roda kehidupan berputar dan nampaknya kau di bawah. Orang Prancis bilang, c'est la vie. Orang Amerika bilang, that's life. Frank Sinatra juga nyanyi, that's life. Itu hidup. Itu kehidupan saudara. Terkadang Anda tidak selalu menang. Kadang jalan tidak selalu mulus. Kadang Anda akan berjumpa yang namanya saudara-saudara siap kegagalan. Loh ya gak? Bill Gates bilang begini, tahu Bill Gates ya, salah satu orang terkaya di dunia yang uangnya itu nggak muat di dompet saya yang pasti saudara. Di gudang saya juga nggak muat, banyak duitnya, mana tahu dia datang sini ntar bagi-bagi kita. Nah Bill Gates itu adalah
konglomerat pendiri Microsoft. Saudara tahu ya Microsoft ya, Windows, segala rupa itu komputer. Dan dia bilang gini, life is not fair, get used to it. Dia bilang gini, Pak Bu, hidup itu nggak adil, terima kenyataan itu. Berapa kali Anda melihat, mengenal, atau bahkan mungkin tahu orang yang hidupnya curang, yang hidupnya nggak benar, yang hidupnya nggak bersih, tapi kok kelihatannya makmur. Pernah lihat itu? Berapa kali Anda dipecundangi sekalipun Anda sudah jujur dalam usaha, tetap dicipu orang. Pernah ngalamin? Nah, kalau orang dunia seperti Bill Gates, Frank Sinatra bisa bilang seperti itu, kenapa banyak orang Kristen tidak siap menghadapi kegagalan, saudara-saudara? Salah siapa ini? Tadi di ibadah pertama saya sudah kasih tahu. Tanda pertama sebelum Tuhan datang, Alkitab bilang ada kemurtatan besar. Hari ini banyak orang rame-rame tinggalkan Yesus. Kenapa? Ya. Dapat jabatan, dapat posisi, ada yang dapat pria ganteng idaman. Sekarang prianya diambil sama Tuhan Yesus, jabatannya diambil, tetap aja nggak mau balik ke Tuhan Yesus. Saya nggak mau sebut namanya, udah tahu saudara ya. Kasihan lagi di penjara. Saudara, dan itu bukan satu dua, banyak. Banyak hari ini. Masalahnya adalah, kenapa banyak orang Kristen ketika menghadapi berkat, kelimpahan, kita bisa nyanyi kayak tadi, lagunya apa tadi? To worship you, I live. Asik ya saudara ya. I live to worship you, rekening di bank aman, deposito banyak, anak-anak sehat semua, istri gak kabur. To worship you, I live. Tapi begitu istri lain, worship, ya, susah Tuhan. Ketika gak ada cuan begini, to worship. Cuan mana Tuhan, cuan. Lagi bawa cuan nih, gak ada Alip anak siapa itu Tuhan? Iya gak saudara? Orang ke gereja ketika keadaan lagi nyaman. Coba kalau lagi gak nyaman, friend gak ada deh gereja-gerejaan lagi dah. Kita cari cuan dulu dah hari Minggu dah. Uang dicari gak ada sayapnya, diterbang sendiri saudara. Kenapa banyak orang Kristen tidak siap menghadapi kegagalan? Pertanyaan saya, salah siapa? Kemungkinan besar salah pengajar. Salah pengajar, salah ajaran membuat banyak orang Kristen tidak siap menghadapi realita hidup. Saudara mau tahu apa yang Alkitabiah? Saudara tahan di bagian tadi, kasih tanda, kita akan kembali ke situ. Buka sama-sama Ayub 7 ayat 1, coba sok kalau nggak percaya. Saya buktikan apa yang Alkitabiah. Bagian tadi tandain, kita akan kembali ke situ saudara. Ayub 7 ayat 1. Ayub 7 ayat 1, kita baca sama-sama ya saudara ya. 1, 2, 3. Bukankah manusia harus terus dan hari-harinya seperti hari-hari orang? Ternyata manusia harus ternyata hidup adalah pergumulan Bapak Ibu. Halo? Yang bawa Alkitab kertas coba, yang bawa Alkitab kertas, Ayub 7 ayat 1. Yang bawa coba, yang bawa angkat tangan, yang bawa Alkitab kertas. Baca judul perikop di situ, baca sama-sama. Yang bawa Alkitab kertas, baca ya. Judul perikop yang diberi oleh Lembaga Alkitab Indonesia di situ, baca sama-sama Ayub 7 ayat 1. Judulnya apa? 1, 2, ya. Salah. Ini terjemahan Alkitab salah. Anda beli di mana Alkitabnya? Coba baca lagi lah. Kita kan harusnya hidup sukses, makmur, diberkati. Lurus-lurus semua, gampang semua. Kan kemarin udah minum minyak urapan 5 botol kan? Oke. Baca lagi. Yang bawa Alkitab kertas, baca. 1, 2, ya. Ngomong beratnya jangan lihat ke saya dong. Saya udah tahu saya 90 kilo, sudahlah saudara. Ketawanya seneng banget saudara. Hidup itu nggak salah ya saudara bacanya ya. Ternyata hidup itu berat, halo. Halo juga, masih hidup. Oh puji Tuhan saudara-saudara. Ada banyak ayat yang lain kalau saya mau bukakan saudara pasti kaget. Sama seperti yang dialami Daud, ada saat di mana hidupmu mengalami kegagalan. Ada saat di mana hidupmu mengalami luka. Ada saat di mana hidupmu menangis dengan nyaring, kata ayat 4. Bahkan sampai tidak kuat lagi menangis. Betul ibu-ibu. Sampai ibu-ibu nangis. Nangis biasa kan, ibu-ibu nangis semua. Apa nggak bisa ngomong? Orang Ambon bilang itu nangis tahek-hek, saudara. Sampai nyanyi, sakitnya hati ini, namun aku kita. Kalau lagu tahun 80-an biasanya ujungnya ada apa? Huo. Iya, saudara. Saya ngajak saudara ketawa karena mau menghadapi realita hidup nih saudara. Kita kan mau jadi pemenang kan. Hidup itu berat.
Hidup itu berat. Kita tidak boleh lagi dibohongi dengan lugu oleh orang-orang yang berkobar, yang bilang bahwa hidup itu akan manis terus, lurus terus, gampang terus, enak terus. Terbiasa mendengarkan pengajaran yang keliru akan membuat saudara mempunyai konsep berpikir yang keliru. Dan akan membuat saudara tidak siap menghadapi realita hidup. Ibarat tentara menyepelekan musuh. Saudara pernah dengar Sun Tzu, ahli perang itu? Dan dia bilang dalam strategi perang, kalau kau mau menang perang, jangan pernah apa saudara? Jangan pernah menyepelekan musuh. Apa yang terjadi kalau ketika seorang jenderal bilang, Tuan, kata anak buah, kita mau diserang, tentara musuh udah datang. Oh, nggak apa-apa, main pingpong aja terus, blok, makan. Itu ada ada suike, keluarin, makan, kan. Yang satu tentaranya cuma pakai singletan, lagi main bola gitu saudara. Tiba-tiba datang musuh. Apa yang jadi saudara? Mati kabeh. Begitu musuh datang, gitu. Kan banyak orang Kristen gitu. Di gereja aja jago. I worship you, I live to worship you. Begitu menghadapi realita hidup, segitu. Nggak kuat menghadapi hidup saudara. Begitu, Tuhan. Itu sebabnya saudara, kita harus siap. Jangan, kata orang bilang apa, sedia payung sebelum hujan. Sebelum Anda menghadapi realita hidup yang keras, makin akhir zaman sebelum Tuhan datang, keadaan dunia makin keras saudara. Lihat, negara-negara yang kita pikir kaya, yang makmur, yang selama-lamanya akan jago dan dijaya. Apa yang terjadi dengan mereka sekarang? Kere. Jangan parno lihat bule. Sekarang bule. Kere. Sekarang semua pada datang ke cungkuang, ngemis-ngemis, pinjam duit. Nonton berita Pak. Sekarang saatnya Asia bangkit saudara. Ya, saatnya Asia bangkit. Dan saya percaya beberapa hamba Tuhan sudah nubuatkan dan saya juga dapat secara pribadi. Bahwa kebangunan rohani terbesar di hari zaman tidak akan dimulai di Eropa, tidak akan dimulai di Amerika, tapi akan dimulai di Asia dan secara khusus dari Indonesia. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan. Itu sebabnya gereja Anda mau mempersiapkan Anda untuk dipulihkan seutuhnya. Pemulihan seutuhnya tidak bicara cuma soal kantong yang dipulihkan, soal kesehatan yang dipulihkan, tapi tabiat, karakter, dan prestasi dan kemampuan hidup itu dipulihkan, saudara. Sehingga Anda bisa berkata bahwa saya jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Itu tujuan Yesus mati di salib, bukan supaya supaya aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Cuma gitu doang. Bukan cuma supaya, jadi Kristen enak loh, aku udah gak ke neraka. Bukan itu. Tapi jadi Kristen adalah tabiat karakter dosa yang diwariskan Adam yang ada pada Bapak Ibu Saudara semua, yang aku katakan amin. Termasuk yang ngomong. Itu yang mau dibinasakan oleh Yesus saudara. Itu pemulihan seutuhnya sampai supaya kita bisa apa? Bisa entering the next level. Jadi orang Kristen next level, kenapa? Karena dunia ini Anda yang akan tuai. Udah bukan zamannya bule-bule sekarang saudara. Bule sama Pak Le sekarang zamannya saudara. Bukan bule. Jadi ke situ saudara. Coba kalau saya terus-menerus berpikir bahwa hidup itu ringan, tidak ada kegagalan, maka waktu saya sakit ginjal saya berubah jadi tumor raksasa itu, ini sampai sekarang masih ada bekasnya saudara, 29 jahitan, dan ini semua robek-robek perut saya, stretch mark. Kayak ibu-ibu hamil, ibu-ibu pernah hamil, pasti pernah stretch mark ya. Tapi di TV ada obatnya sekarang Bu, bisa ngilangin. Ntar kita beli sama-sama ya Bu ya. Itu supaya istri saya bisa lihat saya lagi, wuhu, gitu ya kan. Nah, kalau saya tidak siap menghadapi realita hidup, hari itu saudara nggak usah nunggu saudara. Saya yang pertama, udah nggak Yesus-Yesusan lagi. Divonis kanker paru tahun 2008 November, pulang khotbah saudara, bukan lagi ajeb, bukan saudara. Enggak lagi main perempuan, enggak. Pulang khotbah. Turun dari mimbar, aduh saya teriak sakit saudara. Dilariin ke rumah, cuma bisa duduk di pinggiran tempat tidur. Aduh Tuhan Yesus tolong. Saya nggak bisa tidur saudara, jangankan tidur senderan begini aja nggak bisa saudara, sakit.
Dibawa lari sama teman saya ke ICU, di ICU dikira jantung, dicek semua, akhirnya bukan, difoto, di ronsen, di CT scan, di MRI semua. Akhirnya dokter bilang, Bu, Pak, permisi, maaf Pak. Iya dokter, kenapa? Maaf Pak, Anda kena kanker paru stadium 3. Anak saya masih kecil Pak. Istri saya nggak kerja. Kalau saya mau murtad saya orangnya. Apa ya ikut Yesus begini? Gak ada ikut Yesus lagi. Tapi hari itu saya bilang, jangan ada keluhan keluar dari mulut kita sama istri saya. Apapun terjadi, keselamatan jiwa kita mahal harganya. Jangan tukar itu karena musibah, jangan tukar itu karena jabatan, dengan uang, dengan apapun. Terlalu mahal. Terlalu mahal saudara-saudara. Dan ketika kita bertahan dalam iman, Tuhan bela. Sampai di Singapura dokter bilang tidak ada satu kanker pun kita temukan. Hari ini saya bisa melayani di hadapan saudara karena anugerah. Dan saya bisa bilang, saya menang atas musibah, menang atas kegagalan karena apa? Karena ada musibah saudara. Saudara gak bisa bilang, saya menang Pak, saya menang. Menang apa Pak? Menang lomba makan kue tiaw. Wah Yesus luar biasa, Yesus dahsyat Pak. Oh puji Tuhan Pak, Bapak ngalami. Ya biasa aja sih, hidup saya lurus-lurus sih. Gak bisa saudara. Ada pertandingan, ada juara. Ada peperangan, ada kemenangan saudara. Now, dalam hidup saudara harus menyadari bahwa semua tidak akan berjalan seperti yang Anda inginkan. Dan jika keadaan seperti itu terjadi, apa reaksimu? Anda mau ngambek? Anda mau kesel? Anda nggak mau perpuluhan lagi? Atau Anda mau nyari pohon dan lari ke pohon dan muter-muter di taman? Kayak film India saudara. Lalu semua orang berkata, kasihan. Saudara-saudara, seolah-olah keadaan belum buruk buat Daud, dan untuk membuatnya menjadi lebih pedih lagi, baca ayat 6a sama-sama saya. Ayat 6a. Kita kembali ke 1 Samuel 30 tadi, ayat 6. Boleh ditampilkan di layar, ayat 6. Ayat 6, saya bacakan buat saudara. Dan Daud sangat, apa saudara? Terjepit, terhimpit. Karena rakyat mengatakan, hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Saudara, pada saat kita sudah ketimpa musibah, saat kita menghadapi kegagalan, orang-orang yang kita pikir akan menjadi supporter kita, yang akan ada bersama kita, berjalan bersama kita, memikul pergumulan kita, seringkali malah pergi meninggalkan kita. Ya enggak? Ya apa ya? Ya. Ketika Anda jaya, ketika Anda di atas, semua orang bernyanyi bersama Anda. Oh haleluya, tralala trilili tralala. Senang bersama Anda, cia sama Anda, kongko sama Anda, nongkrong sama Anda. Begitu Anda susah, Anda telepon, gak ada yang ngangkat. Ya. Ditelepon si Acuan gak diangkat, ditelepon si Alin gak diangkat, si Asyong gak diangkat, Kape gak diangkat. Begitu telepon Asyap mau pesan kue tiaw apa? Nah. Ya enggak saudara? Begitu Anda di atas semua orang kumpul tepuk tangan sama Anda. Begitu Anda di bawah semua rame-rame ninggalin Anda. Dan jangan-jangan ada yang pasangannya ninggalin karena kere laki gue sekarang. Daud ngalami itu. Daud raja yang durapi, raja yang diberkati. Itu terjadi pada Daud. Dan itu juga terjadi pada Ayub. Ayub itu konglomerat Bapak Ibu. Kita bilang apa tentang Ayub? Dia orang paling kaya di belahan timur. Bukan cuma kaya, kuaya kata orang Semarang saudara. Kuaya. Jadi Ayub, kalau Ayub hidup hari ini, maka dia punya real estate 3, dia punya pabrik 2, dan dia punya lapangan terbang 3. Lalu ditanya orang, propertinya kemana Ayub? Tenggelam. Kenapa? Karena dalam satu hari, anak-anaknya mati, ternaknya mati, hartanya mati, rumahnya diangkat angin saudara. Dan seolah-olah belum buruk keadaan Ayub, tiba-tiba dia kena sakit parah, borok semua badannya borok saudara. Dan seolah-olah belum buruk keadaan Ayub, tiba-tiba istrinya bilang apa? Nah suami udah jatuh, istri ngomelin, mulu ngomelin. Itu mah istri ibu-ibu di sebelah sono, saudara ya di sini nggak ada. Nggak ada ya ibu-ibu, amin ya. Ibu-ibu aminnya kurang yakin. Bapak-bapak amin, amin, bapak-bapak. Amin juga kurang yakin saudara. Nah, Ayub sudah mengalami musibah, istrinya bilang apa? Kutukilah Allahmu dan matilah kamu. Orang yang harusnya support, laki gue lagi susah. Ayo Pak,
kuat yuk Pak, bangkit yuk Pak, gimana Pak, ayo Pak bangkit. Kita bilang apa, suami istri itu harusnya jadi penopang, istri harus jadi penopang suami, jadi tiang doa. Bukan jadi tiang buat nyeruduk saudara, tiang doa saudara. Nah setelah itu yang terjadi adalah teman-teman Ayub datang dan bilang apa? Lu pasti ada kutuk, kena kutuk nih. Seringkali gitu nggak? Udah kita jatuh, desperate, kena musibah, bukannya datang orang nguatin, malah ngotbahin. Halo? Wow, pasti nggak ngasih perpuluhan nih. Pasti ada kutuk nih, ada kutuk nih, ada kutuk nih, kutuk nih. Pasti kurang nih perjamuannya, kurang apa kata Ayub, makan semua nggak sarapan. Saudara-saudara, pada saat keadaan seperti itu, apa reaksimu? Kegagalan, juga kesulitan, kemalangan, malapetaka hadir sebetulnya apa saudara? Untuk menguji komitmen kita pada Tuhan dan pada janji firman-Nya. Jangan cuma bisa bilang bahwa di saatku tak berdaya, kuasamu kan sempurna. Nyanyi gitu lagi enak, gampang saudara. Duit lagi banyak, gak ada utang, anak-anak sehat semua, istri sayang sama kita, suami sayang sama kita. Waktu lagi susah bisa nyanyi itu. Anda tidak akan lihat mujizat tanpa musibah. Aduh gak enak nih ngomongnya nih. Dan gak ada yang amin juga. Loh, saya lihat mujizat kapan saudara? Waktu saya kena musibah. Wah, Tuhan dahsyat, Tuhan hidup, Tuhan luar biasa. Itu terjadi waktu saya kena musibah. Dan saudara-saudara, waktu saudara mengalami kecemasan seperti ini, malapetaka datang, kegagalan menimpa, semua teman-temanmu dan saudaramu dan kerabatmu dan keluargamu tidak ada yang mau tolong. Ini adalah kesempatan baik supaya engkau bergantung cuma sama Tuhan. Karena Yeremia 17 ayat 5 bilang apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, saudara. Waktu Anda kena musibah, Bapak Ibu, waktu Anda mengalami kegagalan, yang pertama jangan telepon mertua pinjam duit. Jangan telepon hopeng, gue susah nih, tolong dulu, tolong. Telepon Yeremia 33 ayat 3, enggak dibuka di rumah aja. Berserulah kepadaku kata Tuhan. Berserulah maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang tidak kau pahami. Telepon Tuhan dulu. Nomor teleponnya tahu 333 saudara. Ketik Rex spasi. Loh, tanya Tuhan dulu saudara. Pak Pendeta ngomong gampang. Loh saudara saya ngalamin saudara ya. Saya pelayanan gini kan gak mudah saudara. Ini saya baru mau menggembalakan nanti bulan 7. Gereja saya baru berdiri. Selama ini saya gak punya gaji. Saya dia muter-muter dengan lutut, saudara. Bukan ngojek, bukan ngojek sepeda, saudara. Dengan doa, dengan iman. Dan itu tidak mudah. Satu kali tiba-tiba mertua saya tadi pagi saya sudah saksikan, kena stroke, dia lagi berdiri di pinggir jalan, darahnya naik. Begitu mau meletus, mau sampai otak, dia jatuh. Di belakang ada pohon, ada rantingnya lagi tegak begini menghadap dia. Dia jatuh, celup, nuncap saudara, di punggungnya. Dan ketika dia jatuh, darah muncrat, cerot. Dan ketika darah muncrat turun, nggak jadi mati. Kok saudara ketawa, saya nggak bersyukur loh dia nggak jadi. Jangan salah duga loh saudara. Saya dan mertua baik-baik saja. Si Tuhan udah lama juga nggak hubungin. Habis ini, saudara, dia nggak jadi. Kalau itu terjadi, terus pecah otaknya, lalu dia tepuk tangan akan mencong, saudara. Tapi enggak. Tapi masalahnya dia koma, saudara. Ini urusan kan. Dan komanya lama di rumah sakit. Dan sebagai mantu yang baik dan mantu dari anak tertua dia, siapa yang harus nanggung biaya rumah sakit? Saya. Namanya anak saudara. Biar kata dia mertua, dia papa saya. Harus kita tolong. Saudara jangan jauh-jauh, Tuhan aku mau memberkati orang Afrika. Orang Afrika jauh Pak. Mertua dulu tolong. Ipar dulu tolong, amin. Bagus tuh, begitu bilang ipar amin. Kalau tempat lain ada ipar tolong amin. Krik. Nggak ada. Jangkrik saudara. Nah, saya nolong. Tapi habis itu kan, saya nggak ada uang saudara. Sungguh nih, pendeta juga bisa nggak ada duit loh saudara. Saya waktu itu masih full time di sebuah gereja. Jadi ketika hari Jumat saya mau pergi kantor di gereja. Biasanya Jumat, Sabtu, Minggu saya nggak pulang. Begitu banyak kerjaan di gereja. Saya kadang lembur, siapin warta, ini segala sesuatu. Jumat saya datang, saya tinggalkan istri saya dengan 1 lembar 10.000 perak.
Tidak ada uang di bank, tidak ada uang di dompet. Di dompet saya 1.000 perak buat bayar parkir motor. Waktu itu, berapa tahun lalu. Saya tinggalkan dengan 10.000, saya sampai ke gereja. Saya nggak makan karena nggak ada uang. Di gereja, koster lagi bikin peyek goreng. Sudah peyek kacang. Peyek puji Tuhan, pagi puji Tuhan. Di saatku tak berdaya makan peyek. Saudara. Terus di gereja kami tuh waktu itu ada kopi gratis, tiap hari ada kopi gratis. Asik ada kopi. Lumayan saudara, kembung ya saudara ya. Terus hari Jumat siang biasanya ada kebaktian kaum profesionalnya, bisnis office ministry ya. Terus kebaktian, habis kebaktian, makan semua makan, dah saya dah. Mau ikut Pak? Nggak apa-apa, dah. Bukannya saya nggak mau ikut, saudara, takut kalau pas BS bayar sendiri kan repot saudara. Wah bayar sendiri ya, kan nggak mungkin saudara, jadi saya tinggal. Lalu apa yang saya lihat? Kopi dan peyek, kopi lagi di saatku tak berdaya, peyek krek, peyek. Malamnya lagi saudara, habis 2 malam, ya kopi deui, peyek deuinya, minum. Besok Sabtu 2 pagi saudara, 2 pagi kan, 2 pagi udah bangun. Saya udah mikir di rumah, istri saya kemarin saya tinggal 10.000, masih ada nggak ya, makan apa ya, anak saya masih bayi loh waktu itu. Terus ya udah kita doakan, di saatku krik, diam dulu jangan bunyi, malu banyak orang. Begitu keluar, langsung yang saya cari apa? Kopi dan peyek di meja saudara, minum lagi. Sabtu siang begitu juga, Sabtu malam ibadah youth, saya pantengin, saya jagain. Minum lagi kopi sama peyek. Besok minggu pagi saya bilang sama Tuhan, iya teh minggu pagi Tuhan. Anak istri teh makan awan hari ini. Masih ada duit nggak di rumah Tuhan? Tolong jangan Indomie melulu, istri saya kembung, yang gemuk biar saya aja. Jangan istri saya gemuknya juga kembung Indomie, jangan Tuhan, saya bilang. Tapi hari ini saya bilang sama Tuhan, saya akan beribadah seolah-olah saya tidak punya problem. Saya akan beribadah, saya akan menyanyi dengan segenap tenaga Tuhan demi Engkau. Saya bilang gitu sama Tuhan. Saya akan bersuka cita karena Engkau sumber sukacita saya. Saya nyanyi bukan karena supaya, tapi karena mengapa. Mengapa? Karena Yesus sudah mati buat saya, itu lebih dari cukup. Saya nyanyi, saya kebaktian Bapak Ibu. Lalu selesai kebaktian, apalagi saudara, saya lapar kan, cari kopi sama peyek. Di saatku, udah mulai begah saudara. Itu asam lambung naik, kopi melulu dari kemarin kan. Tapi karena kita ibadah sore, jadi ibadah pagi selesai, saya mau pulang, salaman. Ci, om, tante, puji Tuhan, Tuhan berkati. Ada satu oma datang. Tuh, oma goyang gitu kan. Masih kebaktian, yang penting masih bisa goyang, kata oma. Oma datang, oma tempel, plek oma. Waduh, oma puji Tuhan, oma makin cantik aja, oma. Haleluya, saya bilang kan. Saya pegang tipis, saudara, lumayan lah 50.000, 100.000 bisa makan, puji Tuhan ya sehari ya, sehari 2 hari lah. Kecuali Anda makannya nasi campur gitu lain, saudara ya. Habis langsung. Saya pulang sampai ketemu istri, gimana udah makan belum, kamu sama anak? Belum, aduh bu, miris bener, belum makan, ini ada berkat, yuk kita berdoa, kita berlutut di samping ranjang, Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu, amin. Udah kan, tipis kan, saya kira 50.000, pas dibuka, Bapak Ibu nangis saya, nangis. Kenapa kamu mah? Kenapa kamu? Pak kamu kenapa? Mah, lihat sendiri, dia keluarin cek, berapa kali gaji saya, saudara. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jangan ada keluhan ketika menghadapi kegagalan, saudara. Itu kuncinya Daud, saudara. Nggak pernah dia mengeluh. Dan ketika ngadapin itu, saudara, saudara mungkin bilang, Pak Pendeta mah biasa, mujizat amplop mah biasa. Dari zaman sekuler, saudara, saya ngalamin. Saya kerja di sekuler, Sabtu disuruh lembur, biarin nggak apa-apa. Minggu disuruh lembur, ya ampun Bapak Direktur, saya mesti kebaktian. Tuhan nomor 1, Bapak Direktur nomor 2. Goodbye Pak, salaman. Sekali lembur nggak apa-apa, 2 kali, tiap hari Minggu lembur mah. Tebalek, kata orang Sunda mah ini. Gimana Tuhannya nyari, si Asap kemana aja, udah lama nggak absen di gereja, kata Tuhan kan. Jadi permisi Pak, saya keluar. Saya keluar dengan iman gini, istri saya lagi hamil tua waktu itu. Ini mundur lagi sebelum saya full time. Saya cuma modal berbekal iman dan kartu nama. Saya tumpang tangan dalam nama Yesus, Tuhan berkati kami. Seminggu rekening kepake. Minggu kedua nggak ada pemasukan. Minggu ketiga ini tabungan mulai habis saudara. Minggu keempat istri saya mesti cek ke dokter. Pak ada duit? Nggak ada. Gimana? Hari Kamis telepon bunyi. Masuk orderan. Cuannya berapa saudara? 12 kali lipat gaji saya di kantor itu. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Alami kemenangan Tuhan saudara di tengah-tengah Anda.
hidup sehari-hari saudara. Karena Tuhan itu nyata saudara. Andalkan Tuhan, jangan pernah mengandalkan manusia dan kekuatanmu sendiri, jangan. Karena Tuhan bilang terkutuklah. Gampang saudara, kalau saya lagi sulit telepon aja orang tua. Papi apa kabar? Udah lama nih sehat papi. Pasti tambah ganteng, kirim dulu duit dong sedikit. Gampang apa gampang? Gampang, tapi di mana saya lihat mujizat Tuhan? Kalau begitu, ya nggak saudara? Jangan andalkan manusia, jangan andalkan kekuatan sendiri. Yang ketiga saudara, perhatikan ayat 6, saya baca lanjut ya. Seburuk apapun kegagalan yang kau alami, ingat baik, ayat 6 bilang begini, dan Daud sangat terjepit, karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi apa saudara-saudara? Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saat tidak ada orang untuk mengencourage saudara. Saat tidak ada orang untuk nguatin saudara. Saat tidak ada orang untuk tepok. Udah ya, gak apa-apa ya, udah ya bangkit ya. Saat gak ada orang seperti itu. Kuatkan hatimu sendiri dalam Tuhan. Alkitab bahasa Inggris bilang apa? But David encouraged himself. Miliki kemampuan seperti Daud saudara. Mampu untuk menguatkan imanmu sendiri di dalam Tuhan. Jangan imanmu bergantung sama Pak Pendeta. Pak Pendeta doain saya dong, saya lagi ada masalah nih Pak Pendeta. Tolong ya tumpang tangan, unyeng-unyeng Pak Pendeta, kalau bisa ada nubuat tuh Pak. Tapi saudara gak pernah mau berdoa sendiri. Jangan lupa Pak nubuat, oh iya Pak saya pulang dulu, jangan lupa salam buat Yesus. Padahal setiap saudara dan saya punya akses yang sama seperti Pak Pendeta ke surga. Setiap saudara punya telinga yang sama untuk dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Jangan dikecoh oleh pendeta yang memberi kesan bahwa dia doang yang diurapi dan saudara tidak. Amin. Loh setiap saudara dibayar dengan harga yang sama bukan? Darah Yesus yang mahal kan menebusmu. Masalahnya ada seringkali kita nggak melatih kepekaan kita, nggak tune in. Kayak sinyal radio, hari ini saudara berjalan, setiap saudara sedang dilewati oleh gelombang radio saat ini. Berbagai frekuensi, mulai dari yang pop, jazz sampai dangdut. Sampai yang kasidah, ada juga. Tapi di mana Anda mau mendengarkan, Anda tune in ke situ bukan? Dapat. Langsung denger lagu saudara. Kalau Anda mau dengar dengan suara Tuhan, tune in sama Tuhan. Andalkan Tuhan. Saat situasi semua tidak mendukung, saat semua teman Daud lari berlindung, saat langit tampak mendung bagi hidupmu, Daud menguatkan dirinya di dalam Tuhan dan saudara juga harus bisa. Tetap optimis Bapak Ibu, amin. Tetap optimis, sekalipun hidup gerimis. Tetap kuat, sekalipun dompet udah kayak kawat. Tetap senyum, sekalipun hidup miris. Daud juga berkata bahkan dalam Mazmur 43 ayat 2 dia bilang, aku hendak memuji Tuhan pada waktu senang. Enggak. Aku hendak memuji Tuhan waktu lagi banyak cuan. Enggak. Daud bilang pada segala waktu puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku kata Daud. Paulus juga ngomong hal yang sama saudara. 2 Korintus 7 ayat 4-6 Paulus bilang begini. Dalam segala penderitaan kami, hamba Tuhan kok masih menderita? Katanya udah diurapi. Katanya ada favor, perkenan Tuhan. Daud menderita. Paulus menderita saudara. Perhatikan, dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Ya ampun, kasihan banget Om Paulus saudara. Sampai di Makedonia, sampai pelayanan tidak dapat ketenangan. Kenapa? Di mana-mana kami mengalami kesusahan. Dari luar pertengkaran, dari dalam ketakutan. Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati telah menghiburkan kami, kata Paulus. Wow, alami penghiburan dari Allah sendiri, saudara. Jangan cuma dengar worship leader. Saudara-saudara Tuhan baik, amin saudara. Yang percaya katakan, wuh, saudara, wuh, ntar begitu sendiri. Takut menghadapi hidup. Alami Tuhan, saudara. Dan Tuhan ada besertamu di kamarmu waktu kau tergeletak, berlutut, nangis dengan nyaring. Tuhan bilang air matamu kutampung dalam kirbatmu. Saya melihat beberapa orang dengan kepedihan yang engkau tidak katakan, kau pikir orang tidak, kau perasa orang tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu pergumulanmu Pak, Tuhan tahu pergumulanmu Bu. Jangan menyerah, Tuhan ada di situ sertamu. Tuhan ada di situ sertamu. Kapan murid-murid melihat Yesus mendudukan badai? Waktu mereka dilanda badai. Dan Yesus berdiri di dalam perahu mereka dan berkata, diam, tenanglah. Badai apapun yang kau alami dalam hidupmu, mari bangkit dalam perahu hidupmu bersama Yesus dan katakan pada badaimu, diam, tenanglah.
Dan yang berikut Daud bilang apa? Perhatikan ayat 7 dan 8. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Perhatikan ayat 8. Kemudian, apa saudara-saudara? Bertanyalah Daud kepada Tuhan. Saat Anda menghadapi masalah, jangan cari manusia, tapi cari Tuhan. Daud bertanya sama Tuhan. Dia cari solusi sama Tuhan. Karena tahu Tuhan jauh lebih pintar dari segala profesor, doktor, karburator, medit, bocor, dan kotor. Dan eskalator. Otak kita sebesar apa sih saudara? Cuma segini. Pernah makan nasi padang, pesan otak sapi, kurang lebih segitulah. Gedean dikit. Otak Tuhan, wow. Dia yang menciptakan jagat raya saudara. Kalau mau konsultasi jangan cari dokter dulu, profesor dulu, cari Tuhan Yesus dulu. Dia lebih dari STH, MTH, MTQ, MTH, semua saudara. Dia lebih pintar dari itu semua. Ini masalahnya saudara, banyak orang malas mencari kehendak Tuhan, banyak orang malas berdoa. Orang lebih suka cari pendeta, minta didoakan, minta dikepretin pakai minyak sampai jerawatan saudara, minyak semua. Gitu. Nggak salah saya pakai minyak urapan. Tapi kalau minyak urapan ya Pak ya, sudah jadi jimat, Anda punya Allah lain. Hati-hati. Kalau sampai perjamuan kudus udah kurang hikmatnya, ada bawa, 10 rantang taruh di kulkas saudara. Sampai suami bilang banyak amat, udah gak usah masak deh seminggu. Hati-hati saudara, itu jadi gimmick. Saudara harus jadi orang Kristen harus dewasa, amin. Harus cerdas, amin. Yakobus 4 bilang seperti gini, ayat 13 sampai 17 nggak usah dibaca. Judul perikop Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul seperti ini. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Amin. Banyak orang berencana dulu, udah bikin plan dulu bagus baru berdoa. Tuhan, berkatilah rencanaku. Ayo ikut Tuhan sama rencanaku. Enak aja aku diseret-seret kata Tuhan. Harusnya apa? Kita tanya dulu, Tuhan maunya apa? Oh ya baru aku ikut engkau ya Tuhan. Ikut saudara. Wow ikut Tuhan enak saudara. Amin. Banyak orang kan gitu. Begitu udah kena masalah dia gak pernah bergumul, gak pernah tanya Tuhan. Bisnisnya bangkrut, usahanya mentok. Tuhan mana engkau? Tuhan tanya, kamu kemarin minggu aja kemana gak kelihatan? Bisnis mentok, rumah tangga mentok, gak pernah nanya aku, begitu lihat jidat licin, rambut panjang, kulit putih, diembat. Bapak Ibu, ini ada opa-opa ya, datang ke teman saya gitu. Pak, saya mau cerai. Umur 70. Bapak udah menikah berapa tahun? 52 tahun. Alasannya kenapa Pak mau cerai? Enggak cocok. Saudara-saudara, enggak cocok anaknya 5, cucunya 7 saudara. Itu kalau cocok kayak apa saudara, kebayang saudara. Tapi banyak orang kan gitu. Terus menyalahkan Tuhan ketika udah mempet, mentok, Tuhan sih. Tuhan dari surga buka awan bilang gini, cius loh. Mie apa kata Tuhan? Loh, jujur saudara. Enaknya di gereja bisa ketawa ya, amin. Jangan cuma nonton OVJ ketawa saudara. Tapi jangan keluar dari sini. Itu tuh pendeta yang bundar lucu. Khotbahnya apa nggak tahu. Saya ngegelinding ke rumah saudara biar lucu saudara. Aduh saudara-saudara, dewasa ya. Amin. Amin. Jangan cuma minta petunjuk Tuhan, tapi minta pimpinan Tuhan saudara. Ada bukan konglomerat lah, dia miliuner lah ya. Ketemu saya, bikin pabrik ini gagal, bikin bakery itu gagal, Pak, Boya doa dulu, saya bilang ayo tanya Tuhan, maunya apa? Tuhan kan udah kasih kita hikmat, otak, pintarnya ini otak. Begitu kayak tadi tuh yang saya cerita tuh, udah mencong sedikit, saudara. Apa sih yang mau kita andalkan dengan otak ini saudara? Saya pintar, kayak lulusan Amerikanya ini. S1, S2, S3, STLR pun Pak. Kebanyakan dimakan masuk angin, pilek saudara. Jangan andalkan otak. Libatkan Tuhan, bahkan minta pimpinan Tuhan. Sampai Musa pun, Keluaran 33 ayat 15 bilang begini. Musa saudara tahu ya, Musa itu nabi yang luar biasa. 3 agama besar di dunia mengakui dia luar biasa hari ini. Dia pukul laut, kebelah. Saudara pukul laut, apa? Tenggelam saudara. Karena banjir kemarin pada ngangkat kaki semua.
Apalagi kita di Kelapa Gading, ya ampun saudara, mau rumah mewah-mewah tetap aja begini saudara, ngangkat. Musa ya saudara, mukul batu keluar air. Kita mencet dispenser baru keluar air saudara. Musa saudara minta makan, Israel minta makan. Holland Bakery turun dari langit saudara tiap pagi. Itu nggak tahu di mana kasirnya sering keluar gitu saudara. Besoknya bosen Musa makan roti, Musa berdoa turun apa? Barbecue turun, plek. Burung puyuh, coba lihat dahsyatnya. Tapi saudara-saudara, sehebatnya Musa itu bahkan pengalamannya dahsyat. Catatan sejarah yang di luar Alkitab mencatat bahwa Musa itu waktu di Mesir dia jadi panglima. Salah satu pangeran yang paling berhasil memimpin peperangan, bahkan beberapa kerajaan Afrika dikalahkan di bawah pimpinan Musa. Artinya apa? Pintar pengalaman, pintar taktik, pintar hebat, urapannya pun kuat dahsyat. Tapi waktu dia disuruh memimpin Israel keluar dari Mesir sampai ke tanah Kanaan, dia bilang apa? Jika engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Saudara, Tuhan saya jalan ke sini, ikut Tuhan, ikut. Musa gak berani melangkah. Jangan pernah pergi ke tempat di mana Tuhan tidak suruh, amin. Jangan pernah lakukan apa yang Tuhan tidak suruh Anda lakukan. Jangan pernah jadi apa yang Tuhan tidak suruh Anda jadi. Kalau Tuhan tidak suruh Anda jadi pendeta, jangan coba-coba jadi pendeta. Itu sebabnya banyak pendeta mental pengusaha, karena Tuhan panggil dia jadi pengusaha, jadi pendeta, saudara. Kalau dua-duanya, berarti punya panggilan imam dan raja, amin. Dan gak semua orang punya itu. Tapi kalau Tuhan coba-coba sudah panggil Anda jadi pendeta, kayak saya, lari-lari terus mau jadi pengusaha, ginjal hilang, paru hilang, hampir nyawa hilang, saudara. Jangan coba-coba lari dari Tuhan. Saya bilang sama miliuner itu, Pak, yuk kita doa yuk Pak. Tanya Tuhan dulu sebelum Anda gegabah. Akhirnya apa saudara? Enggak berdoa tetap. Sekarang dia buka real estate, coba buka real estate, habis duitnya triliunan, terjun payung saudara. Daud bertindak tepat sesuai petunjuk Tuhan. Ayat 7 baca sama-sama, ayat 7. Oh, ayat 8 saja, saya bacakan buat saudara. Ayat 8, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan Tuhan, ia berfirman kepadanya, apa saudara? Kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Kalau Tuhan suruh diam, diam Pak. Diam. Kalau Tuhan suruh gerak-gerak Pak. Kalau Tuhan suruh bahkan ya, biar malu sekalipun, biar ketawain orang sekalipun. Kalau Tuhan suruh banting setir Pak. Kan biasa usaha kerupuk nih, kenapa kamu usaha komputer? Kalau Tuhan yang suruh mau apa? Lakukan. Kamu kan biasa bakatnya dagang bakmi, kenapa sekarang bapau? Suka-suka orang Tuhan yang suruh. Nggak usah terlalu banyak dengar masukan orang, capek. Saudara tanya 20 orang, ada 20 masukan. Saudara tanya 200 orang, ada 200 pendapat. Saudara tanya 2000 orang, 2000 pendapat. Yang akhirnya saudara jadi, nggak jalan-jalan saudara. Tanya Tuhan, lakukan apa yang Tuhan mau. Kalau Tuhan suruh tunggu, tunggu. Kalau Tuhan suruh berjalan, jalan. Kalau Tuhan suruh kejar, kejar saudara. Kejar saudara. Jangan impulsif, jangan tergesa-gesa, jangan, ini kata yang saya mau cari. Jangan gegabah. Kayak miliuner yang tadi saya contohin. Gegabah karena uangnya banyak, saya pengen ini, saya pengen itu. Ide bagus. Saudara, good ideas is not necessarily God's ideas. Saya ulang sekali lagi ya. Good ideas is not necessarily God's ideas. Saudara yang geleng-geleng kepala nggak ngerti, baik saya terjemahkan. Ada subtitle di bawah. Bukan bahasa itu, saya nggak ngerti. Saudara, ide bagus belum tentu idenya Tuhan. Saya ulang ya. Ide bagus belum tentu idenya Tuhan. Mungkin idenya kosmos. Ide bagus belum tentu idenya Tuhan. Tapi kalau Tuhan yang ngomong, saudara berangkat. Jangan gegabah, tanya Tuhan. Yakobus 4 saudara renungkan di rumah 13-17. Kalau aku mau berdagang, kalau aku mau pergi ke kota Anu, kalau aku mau tanya Tuhan. Sebab apa? Hidup manusia itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nggak ada artinya hidup kita. Hidup kita yang singkat itu harus tajam berjalan dalam kehendak Tuhan. Jangan tiba-tiba, cepat gitu saudara. Mesti kalem gitu, kayak gaya orang Solo sedikit. Tapi jangan kekaleman saudara. 1, gitu kan. 2, aduh keinjek saudara. Intermezzo sedikit. Kita bersyukur, ada yang tahu gak Lion Air kemarin jatuh ya?
Ada yang mati nggak sih saudara? Nggak ada ya? Apakah di berita sudah ada penyebabnya apa? Sudah ketahuan? Belum tahu ya? Jangan-jangan teroris lagi. Teroris mulu Indonesia. Kayak nggak ada kerjaan aja. Tapi kita bersyukur loh saudara. Saya ini orang Ambon ya. Saya orang Ambon, ibu saya orang Sunda. Jadi muka ketolong saudara ya. Bukan, ketawanya ngejek lagi ya saudara. Saya di rumah paling ganteng loh saudara. Ya iyalah, orang cuma laki sendiri. Kan istri saya perempuan, anak saya masih kecil ya, paling ganteng bapaknya pasti saudara. Bapak saya orang Ambon. Tapi saya nggak bisa bilang gini, karena saya Kristen dan orang Ambon, tidak bisa. Beta yang sabar kalau ada yang, kan orang Ambon, nggak bisa saudara, harus berubah. Jadi orang Kristen, apalagi orang Batak. Nggak bisa aja saya, kurang ajar orang itu, kurang ajar. Nggak bisa, saudara bukan orang Batak lagi, tapi saudara orang Kristen. Atau dari dulu saya udah belajar Tai Chi, Taipan, Tai Kungfu. Kalau ada yang masalah, cetok. Nggak bisa, saudara bukan orang kungfu lagi, saudara. Saudara orang Kristen. Yesus kita sebut sebagai Tuhan, Juru Selamat, dan jangan lupa guru. Dia harus digugu dan ditiru, saudara. Orang belajar masuk Shaolin, tadi pagi saya bilang, pertama datang gondrong, lama-lama, aduh sakti banget tuh master saya. Botak, keriput, balak 6, saudara ya. Saya pengen kayak gitu, tapi dia nggak bisa, cuma bisa jurus Cimandi, Cimacan, saudara ya. Tapi lama-lama tiba-tiba digundulin ya kan, terus wah berlatih, pagi-pagi terus suruh naik gunung. Dari naik gunung, turun gunung, nimba air di sungai, pakai ember, bawa ember. Embernya juga kalau nonton film kungfu tahun 70-an tuh, yang nggak ada bawahnya runcing gitu saudara. Jadi kalau capek nggak bisa ditaruh saudara ya, mikul gitu kan. Tapi satu ketika setelah puluhan tahun dilalui, tiba-tiba dia sudah brewok, dia sudah krempeng, dan dia sudah balak 6 saudara. Makin sakti sama kayak gurunya. Pertanyaan saya, sudah berapa tahun ikut Kristen Bapak Ibu? Makin serupa Yesus atau makin serupa Sus? Halo gitu. Hah? Sudah berapa lama ikut Yesus? Dari mana orang dunia bisa tahu bahwa Yesus itu Tuhan? Begitu mereka lihat hidup Anda, wow, kayak itu tuh, kayak Yesus. Ada customer datang, mau beli apa Bu? Ya. Ketika Anda menghandle dia seperti Yesus menghandle dia, tiba-tiba dari beli 1 tablet, dia beli 10 tablet saudara. Bukan tablet Samsung, tablet itu tablet. Saudara, akan ada urapan ketika Anda bertindak seperti Yesus. Tinggal dalamku, sebab di luar aku kamu tidak bisa melakukan apa-apa kata Tuhan. Tidak bisa berbuah. Mau usaha Anda berbuah, amin. Mau hidup Anda berbuah, mau bisnis Anda berbuah, tinggallah di dalamku. Oh, berasa masih youth aja saudara saya. Masih muda sih ya saudara pujitannya. Cuma casingnya udah enggak. Itu saya nggak tahu ya, itu jatuh karena bom atau enggak. Cuma kita bersyukur bahwa tidak ada rasanya teroris orang Ambon. Betul? Tidak ada rasanya teroris orang Batak. Ya. Adanya rata-rata orang apa? Orang Sunda, orang Sunda, orang Jawa. Kita bersyukur. Kenapa? Karena kalau terorisnya orang Jawa, maka bomnya meledaknya gimana saudara? Kalau no one bleger. Itu udah bleger aja udah banyak yang mati loh saudara. Kita bersyukur kalau terorisnya orang Sunda, maka bunyi bomnya gimana? Punten jeleduk. Tapi kalau orang Ambon terorisnya saudara, Kalau orang Batak terorisnya, belum juga bunyi, horas pasedor, langsung saudara. Intermezzo aja, tolong orang Batak jangan hakimi saya setelah kebaktian ya. Saya mau pulang duluan Pak, nanti habis. Ketawa ya saudara, enak ya. Hadapi hidup dengan senyum saudara. Jangan menyerah, jangan menyerah. Orang dunia loh yang ngomong. Orang dunia. Perhatikan ayat 17 sampai 19. Ayat 17 sampai 19. Ketika Daud berjalan dalam ketaatan Tuhan, dia tanya Tuhan, dia dengar jawaban Tuhan, dia bertindak dan bergerak tepat seperti yang Tuhan mau, maka ayat 17 bilang apa? Dan pada keesokan harinya, Daud menghancurkan mereka, bayangin saudara, dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam, tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang kuda. Ayat 18, Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu, juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Ayat 19, tidak ada yang hilang pada mereka,
Dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan, saudara. Tuhan Yesus datang untuk memberi engkau hidup dalam segala kelimpahan. Iblis datang, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Hari ini apa yang iblis curi dari hidupmu, Pak? Damai sejahtera kah? Dari pernikahanmu apa yang iblis curi? Cinta kah? Kasih mula-mula kah dari perkawinanmu, dari ranjangmu? Apa yang iblis curi? Anak-anakmu kah? Narkoba atau terikat pornografi atau apa? Atau keuanganmu iblis curi, bisnismu iblis curi. Hari ini bersama Daud, kalau Tuhan bilang kejar, kejar Pak. Rebut. Bangkit, jangan cuma terpuruk dalam kesedihan dan kegagalan, saudara, dan nangis, kasihannya. Bilang sama iblis, saya tidak mau cooperate dengan kamu, saya tidak mau negotiate dengan kamu, saya tidak mau collaborate dengan kamu, saya mau curi lagi apa yang kau rampas dariku. Jangan baik-baik sama iblis, saudara, galaklah dengan dia. Saya tidak mau main-main denganmu, saya tidak punya banyak waktu denganmu, jangan banyak cincong iblis, saya mau rebut kembali semua yang kau curi dari hidupku dan keluargaku dan rumah tanggaku. Amin, saudara. Pernikahanku, keselamatanku, anak-anakku, kemakmuranku, berkatku, pekerjaanku, pelayananku. Saya datang untuk merebut kembali, ya iblis, apa yang kau curi dariku. Dan bersama Daud, kita akan rebut kembali dan bawa pulang ke Siklak. Amin, saudara. Nah, mungkin saya undang pemusik, bisa bantu saya, para singers WL. Hari ini, mungkin saudara sedang mengalami keadaan seperti Siklak. Tempat di mana Anda mengalami kegagalan. Ada musibah, ada sesuatu yang tidak enak di hidup saudara. Keadaannya seperti terbakar, semuanya seperti hilang dicuri, tapi bergumul sama Tuhan, jangan andalkan manusia, dan kalau Tuhan bilang kejar, maka semua yang iblis rampas darimu, firman Tuhan katakan, direbut kembali, dan tidak ada yang hilang satupun, saudara. Kalau saudara orangnya, saudara berkata bahwa hari ini saudara sedang mengalami Siklak, saudara sedang mengalami kegagalan.